الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Qatrun Nada wa Baris Sada. Sekarang kita akan masuki bab yang baru, yaitu mengenai jenis-jenis i'rab. Qala al-mu'allif wa athabahullah anwa'ul i'rab, jenis-jenis i'rab. Kata beliau di sini, faslun anwa'ul i'rabi arba'atun. Sebuah pasal bahwasannya jenis-jenis i'rab itu ada 4. Jadi jenis i'rab ada 4 ya. Naam, yang sudah kita ketahui bersama, ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wal jazmu. Rafa', nasab, kemudian jar dan jazm. Kita lihat, raf'un wa nasbun fi ismin wa fi'lin. Rafa' dan nasab itu khusus pada isim dan fi'il. Karena barakallahu fikum, untuk jar nanti itu tidak bisa masuk dua-duanya. Masuknya hanya satu saja jar itu untuk isim. Kita lihat, raf'un wa nasbun fi ismin wa fi'lin. Rafa' dan nasab itu bisa masuk pada isim dan fi'il. Nahwu Zaidun yaqumu wa inna Zaidan lan yaquma. Antum perhatikan baik-baik di situ. Zaidun marfu' enggak? Marfu'. Yaqumu marfu', masuknya rafa'nya pada isim dan fi'il. Mafhum? Bayahan? Berikutnya, inna Zaidan lan yaquma. Sekarang Zaidan mansub enggak? Mansub. Yaquma mansub. Berarti mansub masuk pada fi'il dan isim. Mafhum insyaallah? Mafhum? Berikutnya, wa jarrun fi ismin. Adapun jar itu khusus pada isim saja, karena enggak ada fi'il yang dijar. Enggak ada fi'il yang dijar. Setiap kali fi'il itu mau kejatuhan kasrah di akhir fi'il, pasti dihalang-halangi oleh apa? Setiap kali fi'il mau dikasrah akhirannya, pasti dihalang-halangi oleh apa? Nun wiqayah. Ingat-ingat tuh, nun wiqayah. Nun wiqayah itu dinamakan nun wiqayah. Kenapa? Li'annahu na'am barakallahu fikum aw li'annaha taqil fi'il al-kasrah. Karena dia itu menjaga fi'il dari kasrah. Dinamakan nun wiqayah. Mesti itu sudah. Daraba ni, larinya ke nun semua. Yadribu ni, ya kan? Idrib ni, larinya ke nun semuanya. Nun wiqayah namanya. Nun yang fungsinya menjaga fi'il agar tidak di kasrah. Mahfum salah ya? Semuanya sudah. Naam. Uqtul ni, qatala ni, yaqtulu ni. Mesti kasrahnya larinya ke nun itu. Enggak mengenai fi'il. Karena fi'il memang tidak menerima kasrah. Mahfum insyaallah, bawahan. Naam. Berikutnya, wa jazmun fi fi'lin nahwu, untuk jar itu khusus pada isim ya, bi Zaidin enggak ada. Nah barakallahu fikum bi darabin gitu, misalkan fi'il di kasrah itu enggak ada. Wa jazmun fi fi'lin nahwu lam yakum. Adapun jazm itu masuk pada fi'il saja, seperti lam yakum, karena enggak ada isim yang dijazm. Paham ya? Kalau antum jumpai isim kok sukun, itu bukan jazm. Kalau dia mengatakan jazm berarti enggak paham. Paham ya? Jadi kalau antum jumpai isim kok disukun akhirannya, itu bukan jazm, tapi mabni biasanya. Seperti man misalkan. Man hadza, man sekarang isim bukan? Isim. Padahal akhirnya sukun kan? Sukun. Apakah majzum? Bukan, mabni dia. Paham ya? Jadi antum jangan bayangannya kalau setiap majzum itu dengan sukun ya. Tidak setiap sukun itu majzum. Paham ya? Dan hukum asal majzum tandanya dengan sukun. Mafhum? Jadi kalau antum jumpai sukun kalau langsung katakan majzum, itu keliru. Seperti man tadi. Man anta. Man itu majzum atau enggak? Enggak. Walaupun disukun, biarin. Tapi dia mabni. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat. Fayurfa'u bi dhammatin wa yunsabu bi fathatin wa yujarru bi kasratin wa yuzzamu bi hadfi harakatin. Dirafa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah, dijazm dengan membuang harakat, maksudnya dengan sukun. Karena sukun sebagian mereka mengatakan bukan harakat ya. Nah, seperti itu. Jadi ini hukum asal. Hukum asal rafa dengan apa? Dhammah. Nasab dengan apa? Jar dengan apa? Jazm, sukun. Itu hukum asal dihafal.
Kalau sudah hafal hukum asal, insyaallah yang berikutnya mudah, yang namanya furu', paham ya? Nah, pengganti-pengganti atau cabang-cabangnya. Qala asy-syarih asbahullah, al-i'rabu, apa itu i'rab? Ingat-ingat, i'rab bi kasri al-hamzah wa laysat bi fathi al-hamzah. Jadi i'rab itu dengan mengkasrah hamzahnya itu i'rab, bukan apa dengan menfathah hamzahnya. Karena nanti kalau di fathah hamzahnya a'rab itu nanti jamak dari a'rabiyun badui. Artinya bukan al-a'rab tapi al-i'rab. Mahfum insyaallah? Nah, karena kalau al-a'rabu itu jamak dari a'rabiyun, itu badui. Nah, qalatil a'rabu. Nah, itu bukan i'rab, a'rabu. Nah, bukan dari Arab ya. Kalau a'rabu bukan jamak dari Arab. Paham ya? Kalau Arab, Arabiyun, Arabiyun, seperti itu, bukan a'rab. Kalau a'rab itu jamak dari a'rabiyun. Apa maksudnya ya? Badui. Naam. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah, catatan kaki di situ disebutkan Syekh Abu Bilal hafizahullah taala mengenai makna i'rab secara bahasa, dan sudah kita lewati berkali-kali pada pembahasan jurumiyah ataupun mutamimah mengenai makna i'rab secara bahasa. Jadi i'rab sebelum kita melanjutkan makna secara istilah, di sana sebutkan makna secara bahasa. Secara bahasa adalah pertama al-ibanah. Kata beliau al-i'rabu lughatan lahu ma'anin. Jadi i'rab secara bahasa memiliki beberapa makna. I'rab secara bahasa memiliki beberapa makna. Perhatikan baik-baik ya. Makna yang pertama al-ibanah. Al-ibanah itu menjelaskan. Nah, barakallahu fikum, menjelaskan. Wa min dzalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang maknanya ibanah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasayyibu tu'ribu an nafsiha. Sayyib yaitu seorang wanita yang sudah janda. Sayyib itu janda ya. Janda itu biasanya menjelaskan tentang dirinya sendiri. Aku sudah pernah nikah seperti ini. Beda dengan bikir, itu gadis. Paham ya? Kalau gadis biasanya kalau dilamar itu kalau dia mau dan setuju itu diam. Paham ya? Nah, fa idza sakatat fa hiya ridhaha. Kalau seandainya gadis tadi itu kok diam, itu biasanya menunjukkan dia itu ridha, mau. Dan sudah siap untuk menikah. Paham belum? Tapi kalau sayyib itu biasanya kalau janda itu dia menjelaskan, berani menjelaskan tentang dirinya karena posisinya dia sudah pernah menikah gitu. Apa maksudnya ya? Jadi tu'ribnya masih tubayyin. Paham ya? Seperti itu, seakan-akan maknanya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, wa minha al-ijalah. Nah, al-ijalah, apa al-ijalah berarti? Nah, memutarkan, nah barakallahu fikum. Memutarkan ijalah ini secara bahasa ini ya. Taqulu a'rabtu masyiyati. Nah, barakallahu fikum, maksudnya apa? Maksudnya aku membalikkan atau memutarkan binatang ternakku. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat binatang ternak yang dia gembala, maksudnya gembala, itu pengembalaan dia lah. Jadi hewan yang dia gembala itu dia putarkan, putar balik itu istilahnya ya. Seperti itu. Turidu annaka ajaltaha fi mar'aha. Nah, maksudnya adalah engkau menginginkan untuk apa? Untuk membalikkan atau memutarkan pada tempat pengembalaannya. Apa maksudnya itu ya? Seperti itu. Jadi secara bahasa seperti itu. Wa minha di antara pula at-tahsin wa tazyin. At-tahsin wa tazyin yaitu memperbagus, memperindah. Paham maksudnya? Jadi secara bahasa al-ibanah, al-ijalah, at-tahsin wa tazyin. Paham belum ya? Nah, at-tahsin wa tazyin yaitu memperbagus dan memperindah. Contohnya di situ taqulu a'rabtu hadzal syai'. Nah, turidu annaka hassantahu wa zayyantahu. Maksudnya apa? Aku memperindah sesuatu ini. Jadi a'rabtu hadzal syai' maknanya hassantuhu au zayyantuhu. Apa maksudnya? Aku memperindah atau memperbagus sesuatu ini. Jadi secara bahasa seperti itu. Nah, kemudian juga secara bahasa yang lain maknanya adalah izalatul fasad, menghilangkan apa? Kerusakan. Contohnya, a'rabtu hadzal syai'. Contohnya sama, tapi artinya beda. Azaltu 'arabahu, fasadahu. Jadi a'rabtu hadzal syai' maknanya apa? Azaltu 'arabahu. Maksudnya aku menghilangkan kerusakannya. Mohon salah ya. Maksudnya seperti itu. Naam. Kemudian yang terakhir, makna yang terakhir adalah apa?
makna i'rab secara bahasa adalah at-takallumu bil lughatil Arab, berbicara dengan bahasa Arab. Paham ya? Berbicara dengan bahasa Arab termasuk makna i'rab secara bahasa. Taqul a'raba hadzal rajul, turidu annahu tahaddatsa bil arabiyyah. Maksudnya apa? Maksudnya a'raba hadzal rajul atau a'rib atau araba itu a'rib itu ya. A'rib hadzal rajul maksudnya engkau menginginkan bahasanya apa? Bahasanya bikinlah dia itu agar berbicara dengan bahasa Arab. Paham itu ya? Gitu ya? Bukan a'rib. Jadi kalau a'raba hadzal rajul berarti yang kamu inginkan dengan ucapan tersebut adalah bahwasanya laki-laki tersebut berbicara dalam bahasa Arab itu ya. Seperti itu, na'am. Wa amma ma'naha fil istilah fa fihi khilaf. Makna secara istilah ada khilaf, cuman kita ambil yang ada di sini aja. Karena khilafnya panjang lebar nanti mengenai na'am barakallahu fikum makna yang terkandung di dalamnya itu kembali ke lafadznya atau kembali ke maknanya, makna daripada i'rab itu sendiri. Tapi yang lebih tepat kata beliau di sini kita lihat wa ala hadza fahadduhu, definisi i'rab itu adalah kata beliau taghyiru awakhir al-kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilah 'alaiha lafdhan atau taqdiran. Kembali berdefinisi yang disebutkan oleh siapa? Ibnu Ajurum dalam matan Jurumiyah itu. Al-i'rab huwa apa tadi? Naam, taghyiru awakhir al-kalimi li ikhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alaihi lafdhan atau taqdiran. Perubahan akhir kata, sudah kita lewati ya. Akhir kata itu yang berubah bukan akhir seradatnya tapi ahwal. Tapi apa? Ahwal, keadaannya. Berubah dari raf'a min raf'in ila nasbin ila jarrin atau ila jazmin. Paham ya? Berubah dari rafa' menuju nasab menuju jar atau jazm. Itu namanya yang berubah itu bukan akhir datnya itu, tapi keadaannya. Jadi taghyir awakhir kalimah ay taghyir ahwal. Paham ya? Yang berubah itu ahwalnya, keadaannya. Naam. Kita lihat barakallahu fikum. Qala syarih asbahullah ta'rif al-i'rab, definisi i'rab. Al-i'rabu huwa al-i'rabu, nah ini definisi yang beliau sebutkan ini definisi yang diperselisihkan. Maksudnya ada yang mendefinisikan seperti ini, ada pula yang mendefinisikan seperti Ibnu Ajurum rahimahullah taala. Paham ya? Kita lihat definisi yang beliau sampaikan Ibnu Syam, asrun dhahirun au muqaddarun, pengaruh yang nampak atau yang tersembunyi. Pengaruh apa? Yajlibuhul 'amil fi akhir kalimah, yang ditimbulkan oleh amil pada akhir kalimat. Paham belum? Pengaruh yang nampak atau yang tersembunyi. Pengaruh itu sebabnya apa sih? Sebabnya karena ditimbulkan oleh amil. Nah, nampaknya atau tidak nampaknya di mana? Di akhir kata. Paham belum? Nah, jadi pengaruh yang nampak atau yang tersembunyi yang didatangkan oleh amil. Jadi amil itulah yang bikin jadi apa? Berpengaruh. Paham ya? Berpengaruh menjadi rafa, berpengaruh menjadi nasab, berpengaruh menjadi jar, itu sebabnya karena apa tadi? Amil. Paham ya? Insyaallah ya. Jadi, kalau seperti ini keadaannya berarti bukan kembali ke lafadznya. Bukan kembali ke lafadznya. Jadi, pengaruh yang ada pada fi'il tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang dhahir yang kata disebutkan di situ, dhahir itu maujud, yang nampak itu. Dhahirun ay maujudun. Dhahir maksudnya maujud itu ya. Dhahirun ay maujudun li'anna as-sukuna wal hadfa ghairu malfudhin bihima, karena sukun dan pembuangan itu tidak dilapatkan. Walau ubira bi mawjudin lakana aula. Kalau seandainya disebutkan itu atharun mawjudun, i'rab itu adalah pengaruh yang nampak yang ada, itu lebih pantas lagi. Paham ya? Nah, karena apa? Karena lafadznya nanti apa? Lawannya muqaddar. Muqaddar itu sesuatu yang disembunyikan. Lawan daripada sembunyikan kan nampak, mawjud yang ada itu loh. Seperti itu. Ini sekedar apa? Pengertian yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah taala, atharun dhahirun aw muqaddarun. Ya intinya kembali pada contoh yang sering kita sebutkan, ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan martu bi Zaidin. Nah, itu berarti pengaruhnya nampak enggak itu? Nasab hatta jar, nampak itu ya? Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ya muqaddar seperti ja'al fata, ra'aitul fata, maratul fata. Pengaruh amil itu nampak enggak pengaruhnya? Itu. Ja'al fata, ra'aitul fata, maratul fata. Pengaruhnya nampak enggak? Pengaruhnya nampak enggak? Enggak nampak. Mana nampak? Pengaruh itu harokatnya nampak enggak? Ya perhatikan, enggak nampak. Paham ya? Yang nampak di ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, maratu bi Zaidin. Nampak enggak harokatnya ini? Allahu musta'an. Kemana tuh? Zaidun nampak di dalam saya. Allahu musta'an.
Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidan. Pengaruh amil ini nampak enggak di situ? Nampak. Zahir nampak. Zaidun, Zaidan, Zaidan. Harokatnya loh pengaruh daripada amil. Kalau ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata, nampak enggak pengaruhnya? Enggak nampak. Muqaddar maksudnya. Pahami baik-baik itu. Fa dhahiru kalladzi fi akhiri, maka yang zahir seperti pada akhir Zaidin fi qaulika, perhatian baik-baik itu, yang zahir yang nampak, ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Nampak enggak itu? Yusa? Nampak. Wal muqaddar yang tidak nampak kalladzi fi akhiril fata, seperti yang ada pada akhir fata. Fi qaulika ja'al fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. Nampak itu? Nampak enggak? Enggak nampak itu. Muqaddar, ja'al fata dhammah muqaddarah, ra'aitul fata fathah muqaddarah, marartu bil fata lam kasrah muqaddarah. Paham belum Bapak? Ayo. Jadi ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bil Zaidan, itu pengaruh yang nampak enggak itu? Nampak. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata, nampak enggak? Enggak nampak. Perhatikan. Fa innaka tuqaddiru fil alif ad-dhammah fil awal. Maka sesungguhnya engkau menyembunyikan atau mentakdirkan pada alif yang bengkok itu. Ini kan al-fatah ini termasuk isim apa? Mangkus atau maksur? Maksur. Nah. Engkau mentakdirkan apa? Dhammah pada awal, ja'al fata. Wal fathah fi tsani ra'aitul fata. Engkau takdirkan fathah di situ. Wal kasrah fi tsalits marartu bil fata. Muqaddarah semua ya insyaallah ya. Li ta'adzuril harakah fiha, karena memang ada uzur. Ada alasan untuk tidak menerima harokat padanya. Karena memang alif bengkok seperti itu, alif maksurah itu enggak menerima harokat dia. Paham belum? Berbeda dengan apa? Naam barakallahu fikum isim mangkus. Isim mangkus itu dia aslinya menerima harokat, cuman berat gitu loh. Sehingga karena berat itu enggak menerima harokat, enggak harokatnya kan tampakkan, dimuqaddarahkan. Seperti ja'al qadhi. Al-qadhi isim mangkus bukan? Isim mangkus akhirnya nya itu kan? Nah, ya itu apakah enggak menerima harokat secara asal? Kita katakan menerima. Cuman berat gitu loh. Karena berat itu akhirnya harokatnya disembunyikan, ja'al qadhi. Berbeda kalau keadaan dalam keadaan nasab, nampak dia ra'aitul qadhiya karena ringan. Paham ya? Oleh karena itu kalau antum mengira bahwa mana amin zuhuriha astiqal. Sebab tidak ditampakkan harokat karena berat. Bukan karena enggak nerima. Berbeda dengan alif maksurah ini. Berbeda dengan apa? Isim maksur. Kalau isim maksur ini memang alifnya itu enggak nerima harokat itu loh. Mana amin zuhuriha apa? At-ta'adzur. Ya, faktor yang menghalangi untuk ditampakkan harokat karena ada udzur yang enggak nerima harokat. Mahum salah? Nah, kita lihat. Li ta'adzuril harakah fiha, karena adanya udzur untuk tidak menerima harokat. Wa dzalikal muqaddar huwal i'rab. Maka yang tidak ditampakkan tersebut, yang ditakdirkan tersebut itulah i'rab. Jadi sudah kita lewati, i'rab sama mu'rab itu beda ya. Kalau i'rab kembali ke harokatnya, kalau mu'rab kembali kepada kalimatnya. Mafhum? Seperti bina sama beni. Kalau bina kembali kepada harokatul bina tersebut, tapi kalau mabni kembali kepada kalimatnya. Sibawaihi, kalimat sibawai itu kalimat mabni atau bina? Mabni. Sibawaihi, kasrah yang di akhir sibawaihi itu, kasrah tersebut harokat mabni atau harokat bina? Bina. Ingat-ingat ya, kalau bina atau mabni kembali kepada lafaz atau kalimatnya tadi. Kalau bina kembali pada harokatnya, harokatul bina tadi. Paham soalnya ya? Tapi kalau al-mu'rab, mu'rab kembali kepada lafaz atau kalimatnya tadi itu, tapi kalau al-i'rab kembali kepada harokatnya. Paham? Nah. Barakallahu fikum, kita ambil dikit lagi. Wal i'rabu jinsun tahtahu arba'atu anwa'. Ini mudah sekali. Jurumiyah, pelajaran jurumiyah sama mutamimah ini. I'rab itu adalah sebuah himpunan, tahtahu arba'atu anwa', sebuah himpunan yang di bawahnya mengandung 4 macam. Paham ya? Nah, jadi i'rab itu sebuah himpunan yang di dalamnya terkandung berapa? 4 jenis, 4 macam. Ar-raf'u wa nasbu wal jarru wal jazmu. Enggak usah bingung, enggak usah barakallahu fikum panjang lebar debatnya. Jar sama khafat itu sama. Jar sama khafat itu sama ya. Enggak usah saling menghajar, ketemu enggak salam gara-gara jar sama khafat. Paham ya? Jar sama khafat itu sama. Jar sama khafat itu sama. Khafat itu ya jar itu khafat, cuman bedanya masalah ungkapan saja. Ungkapan apa? Jar itu ungkapannya siapa? Ahlu Basrah. Kalau khafat ungkapannya ahlu Kufah. Dah gitu aja, enggak usah bingung. Antum keliru ya akhi. Kenapa? Antum milihnya jar.
ana khafat aja katanya. Bebas, al-amr wasi'. Perkaranya bebas, mau jar mau khafat sama saja. Paham ya? Nah, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah Alfiyah Ibnu Malik, beliau menyebutkan di awal-awal muqaddimahnya itu, "Idza ikhtalafa bainal basriyin wal kufiyin fattabi'il ashal," kata beliau. Kalau ada perselisihan antara ahli Kufah dan ahli Basrah dalam masalah nahwu, pilih yang paling mudah. Li'annahu laisa amran syar'iyyan hatta tangdur wa tat'ab, kata beliau. Karena perkara nahwu itu bukan perkara yang syar'i sehingga kamu lihat terus kemudian capek juga. Paham ya maksudnya? Ini yang benar mana? Khafat atau jar? Dilihat bolak-balik. Paham ya? Akhirnya bikin dia capek atau bikin dia apa? Nah, misalnya capek lah, letih kan, gara-gara melihat. Padahal bebas. Mau khafat silakan, jar silakan. Paham salahnya ya? Nah, jadi perkara yang seperti itu perkaranya bebas. Nah, jangan saling menghajar gara-gara khafat dan jar. Paham salah ya? Bukan perkara manhaj. Paham ya? Bukan perkara prinsipil yang kalau orang misalkan menyebutkan khafat keluar dari Ahlus Sunnah itu enggak. Paham maksudnya ya? Nah, dan yang berikutnya. Wa hadhil anwa'ul arba'atu tanqasimu ila thalathati aqsam. Nah, perhatikan baik-baik ini, 4 jenis ini ternyata setelah ditelusuri lagi terbagi menjadi 3 jenis. Paham ya? 4 jenis ini setelah dirinci lagi terbagi menjadi 3 jenis, 3 macam. Apa itu? Qismun atau qismin yashtariku fihi al-asma' wal asfal. Pembagian i'rab yang dia itu bersekutu, bisa masuk pada isim dan fi'il. Perhatikan ya, bersekutu bisa masuk pada isim dan fi'il, wa huwa raf'u wa nasbu. Itu rafa' dan nasab. Jadi ada ismun marfu'un, fi'lun marfu'un. Ada isim yang dirafa', ada fi'il yang dirafa'. Ismun mansubun, fi'lun mansubun. Ada fi'il yang marfu', ada fi'il yang mansub. Mafhum salah ya? Contohnya taqulu Zaidun yaqumu. Zaidun yaqumu i'rabnya sudah kita lewati. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Yaqumu, antum yaqumu. Nah, wa fa'iluhu wal jumlah fi'liyah. Nah, ahsan. Cara i'rabnya gitu insyaallah ya, mafhum, bayan. Nah, berikutnya. Wa inna Zaidan lan yaquma. Inna Zaidan lan yaquma. Inna harfu nasbin. Ya enggak? Tarfa'ul isma atau tansibul isma? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Mabniyyun al-fathi la mahallan i'rab. Zaidan sebagai apa? Asif. Aywa, Zaidan ism inna mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih. Lan harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Mabniyyun as-sukun fi mahalli apa? La mahalla lahu min i'rab. Huruf wa kullu harfin mustahiqun lil-bina wal aslu fil mabni an yusakkana wal harfu ma laysat lahu 'alamah faqis 'ala qawli takun 'alamah. Itu diulang-ulang terus. Barakallahu fikum. Yaquma fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatun nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih. Baru antum jumlah. Wal jumlah min lan yaquma fi mahal raf'in sebagai khabar inna. Mafhum? Cara seperti itu. Berikutnya, wa qismun takhtassu bihil asma' wa huwal jar. Pembagian yang kedua, i'rab yang khusus masuk pada isim saja yaitu jar. Taqul marartu bi Zaidin. Nah, bi Zaidin sekarang Zaidin majrur atau enggak? Enggak ada fi'il yang dijar. Setiap kali fi'il mau dijar, mau kena kasrah, pasti larinya kemana tadi? Nun wiqayah. Nun wiqayah nun tameng. Penjagaan ketat. Dijaga ketat oleh nun wiqayah tadi. Jadi setiap kali fi'il ke akhirannya mau dikasrah pasti kepleset kasrahnya itu. Kepleset larinya kemana? Nun wiqayah. Nun wiqayah fungsinya apa tadi? Nah, menjaga fi'il agar tidak dikasrah. Paham ya? Nah, wiqayah, tameng, penjagaan ketat. Dijaga oleh apa? Bodyguard. Paham ya? Yaitu nun wiqayah tadi itu. Sehingga kasrahnya mesti larinya ke nun wiqayah. Nah, contohnya tadi ya, daraba ni, yadribu ni, idrib ni. Mafhum? Nah, enggak tersentuh kasrah. Nah, itu buktinya ada fi'il yang dikasrah itu tadi. Irmi. Kasrah enggak akhir fi'il itu?
Nah, katanya enggak menerima kasrah akhir fi'il itu. Apa? Terus? Asli ya? Jawabnya gitu, bukan alamat tapi aslinya jawabnya gitu. Ya itu benar, cuman kasrahnya apa ini? Kenapa kok di kasrah ini? Akhirannya fi'il bukan itu aslinya. Iya, maksudnya itu irmi, kan ada ngomong katanya akhir fi'il enggak boleh di kasrah. Tapi irmi ini kenapa di kasrah? Kita katakan bagaimana? Akhirnya aslinya apa? Ya, ya. Akhirnya aslinya ya. Ya sukun. Cuman karena dibuang tanda sebagai tanda jazm dan fi'il amr ya. Caranya gitu caranya. Jadi bukan akhir aslinya. Kalau akhir itu kayak enggak ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena aslinya mesti ada sebelumnya kemudian dibuang. Naam. Yang terakhir, wa qismin takhtassu bil af'al wa wal jazm. Pembagian yang i'rab yang khusus untuk fi'il, yaitu jazm. Taqul lam yakum. Lam yakum. Dari yakum sekarang fi'il bukan? Fi'lun mudhari'un majzumun bil lam wa 'alamat jazmihi as-sukun. Di dalam yakum ada fa'il enggak? Ada. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi. Antum? Takdiruhu? Naam. Insyaallah gitu ya, paham ya? Nah, 3 pembagian tersebut insyaallah mafhum. Kembali kepada matan jurumiyah yang sudah antum hafal, yaitu apa? Falil asma'i min dzalika raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Kemudian berikutnya walil af'ali min dzalika raf'u wa nasbu wal jazmu wa la khafdha fiha. Dah itu aja. Kembali situ dalilnya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, pembagian rinciannya tanda-tanda yang 4 tersebut akan kita lewati pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.